Alexei, mengapa Anda berpikir seperti itu? Mengapa ada 13 juta ilmuwan tapi hasilnya nol? Padahal kita berdua bisa melihat dan mengamati perkembangan teknologi. Ya, memang ada kemajuan di beberapa bidang, tapi seharusnya kemajuan seperti itu juga terjadi di bidang-bidang lain. Uh, Biomedis, energi, semua jenis teknologi transportasi, tidak hanya di jalan raya, pesawat terbang, semua jenis ruang angkasa, teknologi transportasi, semua ini seharusnya maju dan berkembang dengan cara yang persis sama. Namun kita tidak melihat ini. Di sini, ada juga teknologi sosial, saya baru ingat itu yaitu organisasi sosial. Kami juga memiliki model yang agak berat sebelah dan tidak banyak berubah. Di sini, namun pada kenyataannya segalanya harus berubah. Artinya, segala sesuatu harus maju dan berjalan sesuai dengan hukum akumulasi pengalaman sebelumnya, analisis, penciptaan suatu peralatan, teknologi, metode yang baru, lebih maju, dan seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Evolusi teknologi dan kemajuan ilmiah dalam elektronika hanyalah sebuah model. Seharusnya seperti itu di mana-mana, tapi kenyataannya tidak demikian. Padahal seharusnya begitu. Kita punya banyak sekali bidang yang jelas-jelas sangat kekurangan kemajuan. Contohnya genetika. Artinya kita sekarang sudah bisa kalau diibaratkan menyusun sesuatu dari batu bata, mungkin bukan seekor semut, tapi setidaknya beberapa sel sederhana sudah bisa kita buat. Tapi apa artinya itu? Bahwa kita seharusnya mendapatkan manfaat atau keuntungan dari hal tersebut. Jadi, ketika kita menemukan dan mulai mengembangkan elektronik, kita mendapatkan hasil yang baik. Ketika kita menemukan telekomunikasi, televisi, semuanya juga berkembang sangat cepat. Begitulah, teknologi militer misalnya dengan bom atom dan rudal balistik. Semuanya berubah dengan sangat cepat di depan mata kita. Begitulah. Tapi kenapa hal itu tidak terjadi di bidang medis? Kenapa sampai sekarang kita belum punya baterai? Baterai biasa, misalnya seperti baterai AE, tapi yang bisa menyalakan, entahlah, satu rumah selama seminggu. Saya hanya memberi contoh seperti itu ya. Sepertinya itu sudah hampir tercapai, bukan? Yang menarik, semua ilmuwan juga sepertinya bilang bahwa kita sudah hampir berhasil atau sebentar lagi akan ada hal itu. Tapi kenyataannya belum ada. Kenapa begitu? Apa yang menghalangi mereka? Ya, saya setuju. Jadi, di satu sisi kita punya perkembangan di bidang elektronik misalnya, atau teknologi nuklir ya, tapi itu terjadi dulu di masa lalu. Dan sekarang pengobatan bahkan tidak bisa membuat misalnya gigi baru atau menyembuhkan penglihatan, ya mengembalikannya ke normal. Ya, Tetapi metode pengobatan penglihatan tersebut bukanlah pengobatan betulan, melainkan pemulihan ke kondisi sehat sebelumnya. Begitu juga dengan bidang kesehatan apapun, ya sangat-sangat jarang ada yang bisa dipulihkan. Pada dasarnya ini semacam kruk, operasi, pemotongan, implan, sesuatu seperti itu ya. Tetapi bukan pemulihan lengkap ke keadaan sehat. ya. Maksudnya kita hidup dalam situasi yang aneh, di mana satu bagian kehidupan kita berada di abad ke-21 atau hampir abad ke-22, tetapi aspek-aspek kehidupan yang lain masih sama seperti abad ke-18, abad ke-19, dan bahkan sebelumnya. Ya, itu jelas bias. Ini tidak normal. Manusia adalah sesuatu di alam semesta ini yang berkembang. Jika semuanya berjalan normal, jika semuanya berjalan dengan benar, ia berkembang secara merata ke segala arah. Ya, mungkin saja misalnya ada sedikit ketimpangan pada suatu periode, misalnya 5 tahun condong ke satu arah, lalu 5 tahun ke arah lain. Namun secara keseluruhan, dalam rentang satu abad, ketimpangan seperti itu seharusnya tidak terjadi. Ada sesuatu yang jelas tidak berjalan semestinya di sini, dan tampaknya memang ada alasannya. Ya, saya dengan sangat terkejut pernah mengetahui, saya memang membaca sangat banyak fiksi ilmiah saat kecil, dan bahkan sampai sekarang masih membaca bahwa karya klasik fiksi ilmiah yang kita baca sekarang, karya klasik itu ditulis pada tahun 1950-an hingga 1960-an abad ke-20. Artinya setengah abad telah berlalu dan para penulis fiksi ilmiah sudah terbang ke Mars, ke galaksi lain dan ke tempat lain ya, tetapi kita bahkan tidak bisa melampaui bumi. Ada beberapa alasan, dan masing-masing perlu dibahas lebih rinci di sini. Alasan pertama, yang paling mungkin yang utama adalah bahwa tugas sains modern, memposisikan dirinya sebagai rumah pencarian bebas, rumah pemikiran bebas. Namun kenyataannya tidak demikian. Jika kita menilik sedikit sejarah terkini, yang kurang lebih terdokumentasi, sejarah terciptanya proyek ilmiah secara umum karena sains, pada hakikatnya adalah apa yang kita miliki saat ini, itu adalah proyek Jerman. Di sini,
Ini murni penemuan Jerman. Inilah tepatnya pencarian kebenaran, penalaran, pengulangan pengalaman, semua ini katakanlah sekolah Jerman. Hal ini tidak hanya berlaku di Jerman, bisa dikatakan ini adalah pendekatan umum. Sekolah ini berasal dari gereja. Artinya, pada hakikatnya, Project Science merupakan antagonis, diciptakan sebagai antagonis terhadap proyek gereja. Proyek gereja, agama apapun, di puncaknya selalu ada seseorang, yaitu pribadi Tuhan yang menciptakan segalanya. Artinya, ada seseorang yang menciptakan sesuatu dan seseorang. Sedangkan sains mengambil pendekatan yang benar-benar berkebalikan. Artinya, di sana ada sesuatu Big Bang yang menciptakan sesuatu dan kemudian seseorang, misalnya manusia di bumi. Bukan hanya manusia, tapi semuanya, semua makhluk hidup. Seperti Tuhan menciptakan semua makhluk hidup, di sini semua makhluk hidup diciptakan oleh Big Bang, di mana sesuatu yang kecil meledak, entah dari mana asalnya. Ya. Dan kemudian dari situ, dari sesuatu itu muncul seseorang. Jadi, perhatikan, ini adalah paradigma ilmu pengetahuan. Karena jika Anda mendengarkan wawancara apapun dengan ilmuwan manapun, hal ini selalu menjadi benang merah yang sangat jelas. Jika kita menemukan sesuatu yang tidak biasa, entah itu di bulan atau di gurun manapun, seperti batu-batu yang bergerak atau hal lain semacam itu, atau ada proses-proses aneh tertentu, mereka selalu mencari tahu apa yang bisa menyebabkan hal itu. Artinya, proses apa yang melakukannya, mereka selalu menyingkirkan kemungkinan adanya seseorang. Jadi, bagi dunia ilmuwan misalnya, segala macam alien itu sendiri sudah menjadi lelucon, karena konsep mereka sendiri menolak hal tersebut. Saya sendiri merasa lucu ketika para ilmuwan modern mencoba mencari alien, mereka tidak punya agama yang sama, bukan gereja yang sama, mereka mencari sesuatu. Mereka pasti akan menemukan proses-prosesnya. Tapi, katakanlah, jika Anda keluar rumah dan melihat bahwa taman bunga yang sebelumnya ada di tempatnya, di sudut dekat pintu masuk, tiba-tiba bergeser 1 meter, begitu? Maka ilmuwan akan mencari proses yang memindahkannya. Dia tidak akan mencari seseorang, misalnya manusia atau alien yang memindahkannya, dia akan mencari prosesnya. Dan itu adalah pendekatan yang buntu, artinya ya mungkin ada proses seperti hujan turun atau es licin, tapi bisa juga ada seseorang. Jadi kita punya dua proyek antagonis yang berbeda, yang masing-masing menarik ke arah mereka sendiri. Sebagian orang mencari kehendak Tuhan dalam segala hal, sementara yang lain mencari prosesnya. Hidup kita itu bersifat integral. Kita harus mencari keduanya secara bersamaan. Dan menurut saya, salah satu kegagalan besar ilmu pengetahuan modern, kurangnya kemajuan saat ini, justru terletak di sini. Jadi, ternyata sejak awal sains sudah membuat kesalahan, yaitu tidak mengasumsikan adanya kekuatan cerdas yang bersifat kreatif. Artinya, semuanya dicatat sebagai proses acak, ya. Jadi, ini sudah mengesampingkan bagian besar, bisa dibilang segmen besar, ya. Wilayah yang sangat luas. Ya, benar sekali. Hal menarik kedua adalah hubungan dengan kekuasaan. Ini juga sangat penting, bahkan mungkin yang paling utama. Ini akan menjadi poin kunci kedua di sini. Kekuasaan pada dasarnya, kontrol, selalu melibatkan penyembunyian pengetahuan, penyembunyian informasi. Artinya, semakin sedikit pelaksana mengetahui gambaran besarnya, semakin baik dia menjalankan fungsinya. Memang faktanya seperti itu. Bukan karena niat jahat apapun, tapi siapapun yang pernah berbisnis atau mengelola suatu organisasi pasti tahu hal ini. Karena semakin banyak seseorang tahu, pengetahuan itu mulai mengganggu, karena dia mulai berpikir bahwa dia lebih pintar dan bisa melakukannya dengan lebih baik. Terkadang memang benar begitu, tapi seringkali justru merugikan proses secara keseluruhan. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan pada dasarnya bertujuan untuk menemukan dan mempublikasikan pengetahuan baru. Dan di sini kita mendapatkan semacam paradoks. Pemerintah yang membiayai ilmu pengetahuan, mereka membayarnya untuk apa? Secara resmi, seolah-olah untuk mengungkap misteri alam semesta, memahaminya, dan terus mengetahui lebih banyak. Tapi sebagian dari ilmu pengetahuan itu sendiri mempelajari sosiologi, dan sosiologi justru membahas tentang membangun mekanisme internal dalam komunitas manusia, dan secara langsung mencari tahu siapa yang memimpin, siapa yang mengikuti, dalam kondisi apa seseorang memimpin, dan seterusnya. Jadi artinya, pemerintah membiayai ilmu pengetahuan, benar? Tapi mereka membayarnya dengan cara agar ilmu pengetahuan tidak membahas beberapa hal tertentu. Dan sosiologi misalnya adalah salah satu bidang yang justru lebih banyak mengaburkan dan membingungkan situasi daripada menjelaskannya. Dan sayangnya hal yang sama juga terjadi dan menyebar ke bidang-bidang lain.
Misalnya, jika Anda memberikan keabadian, maka ternyata Anda perlu melakukan reformasi total. Artinya, kita akan segera mengalami peningkatan penduduk, bayangkan, dan semua orang akan berhenti meninggal. Jadi, ini adalah ledakan sosial yang langsung terjadi. Ini berarti masyarakat perlu diubah sepenuhnya, dan ini adalah ancaman langsung berupa hilangnya kendali. Bayangkan saja, Anda memiliki 10 orang dalam manajemen. Baiklah, dan besok 10.000. Wow, bagaimana kerumunan ini bisa diorganisir? Bagaimana memberinya makan? Dan bagaimana cara mendandaninya? Bagaimana cara menaruhnya? Pertanyaan langsung bermunculan, ya. Jadi, Anda tahu ada ungkapan bagus dalam salah satu cerita atau novel fiksi ilmiah kita, situasinya seperti ini. Lagi-lagi, ini tentang masa depan kita yang katanya tidak terlalu jauh, dan salah satu ilmuwan di sana sedang barbecue dengan seorang politikus lalu berkata, bagaimana jika besok saya memberikan mesin gelombang super dan orang-orang bisa terbang ke seluruh galaksi? Itu pasti lucu. Besok ada pemilu, tapi tidak ada yang bisa memilih, semua orang sudah pergi. Ini secara langsung menunjukkan mengapa pihak berkuasa tidak tertarik untuk mengembangkan bidang-bidang tertentu dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini ini begitu jelas, menurut saya bahkan tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi, akhirnya, ilmu pengetahuan lagi-lagi seolah-olah bertentangan dengan prinsip-prinsipnya sendiri ketika berhubungan dengan kekuasaan, ia terpaksa menyesuaikan diri dengan kekuasaan yang membiayainya. Karena ilmu pengetahuan tidak bisa menghasilkan uang sendiri, itu sudah pasti, bukan? Ilmu pengetahuan selalu dibiayai, kan? Ketika ilmu pengetahuan mulai menghasilkan uang, ia berhenti menjadi ilmu pengetahuan. Di Amerika Serikat, misalnya, ada dua institusi. Jadi satu institusi didukung oleh para pelobi industri minyak dan yang satu lagi didukung oleh pelobi energi hijau. Lalu datanglah orang-orang dari industri minyak ke institusi pertama dan berkata, kami butuh penelitian yang menunjukkan bahwa energi surya tidak efisien, sedangkan minyak bumi masih memiliki banyak cadangan, sehingga minyak masih cukup bersih. Minyak lebih bersih bahkan dibandingkan energi surya atau turbin angin, karena pada turbin angin digunakan banyak material yang tidak dapat didaur ulang. Dan para ilmuwan pun menulis, silakan para ilmuwan menulis penelitian bahwa, ya, energi minyak bumi adalah yang paling hebat, pada akhirnya yang paling bersih dan semuanya baik-baik saja. Lalu, secara kasar, para ilmuwan yang sama atau rekan-rekan mereka dengan prinsip yang persis sama tetapi di universitas lain menulis laporan resmi bahwa energi surya adalah yang paling bersih, turbin angin adalah yang paling hebat, dan sebagainya. Jadi, inilah yang disebut ilmu pesanan. Apa yang Anda butuhkan, itulah yang akan kami tulis untuk Anda. Ya, ada juga situasi di mana pihak yang membiayai mulai memengaruhi jalannya penelitian, semacam rekayasa. Dia berkata, buatkan untuk saya seperti ini. Bukan seperti yang kamu mau, bukan demi kebaikan seluruh umat manusia. Dan saya membutuhkannya seperti ini, saya membayar Anda, dan Anda melakukannya seperti ini. Ya, ini yang Anda gambarkan, sekitar 95% sains. Beginilah seharusnya dan beginilah hasilnya. Dan itu saja.